Halo semuanya, selamat datang di analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang benar-benar krusial banget, yaitu keselamatan di perlintasan kereta. Ini bukan sekedar berita harian biasa ya, ini pengingat keras buat kita semua tentang seberapa tipis sih batas antara keselamatan dan bencana. Kita bakal bedah bareng-bareng kenapa kelengahan kecil di jalan raya itu bisa berakibat sangat fatal. Coba deh, kamu tanyain ke diri sendiri. Apakah ngirit waktu beberapa menit aja itu sepadan sama nyawa kamu dan denda yang gila-gilaan? Pasti kita semua pernah lah ya ngerasa buru-buru pengen cepet sampai, tapi di titik mana sih rasa buru-buru itu malah jadi maut? Oke, langsung aja kita bedah tuntas kasusnya. Semuanya tuh bermula dari tanggal 29 April 2026. Ada satu video viral yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Bayangin aja ada sebuah mobil yang nekat nerobos, terus malah terjebak di antara palang pintu kereta yang udah nutup di kawasan Timoho, Yogyakarta. Tepatnya di JPL 349. Saking gawatnya situasi saat itu, sampai-sampai warga sekitar dan petugas tuh harus bahu-membahu ngebuka palang pintunya secara manual. Gila kan? Cuma demi ngasih jalan mundur buat si mobil sebelum keretanya lewat. Tapi yang bikin insiden di Jogja ini makin bikin kita ngelus dada adalah timingnya. Baru aja di awal minggu yang sama, kita disuguhi realitas yang super kelam di Bekasi Timur. Ada tabrakan maut di perlintasan yang sampai merenggut belasan nyawa. Coba dipikirin deh, berani nggak baikin palang pintu kereta cuma selang beberapa hari setelah tragedi sebesar itu? Itu sih bener-bener tingkat kecerobohan yang udah nggak masuk akal. Menanggapi aksi nekat ini, Ibu Feni Novida Saragih selaku manajer Humas PT KAI Daop 6 ngasih statement yang tegas banget. Beliau bilang, kami sangat menyayangkan kejadian itu karena dapat membahayakan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dan jujur aja, ini bukan cuma teguran birokrasi biasa, ini peringatan keras buat kita semua. Tindakan ngawur dari satu pengemudi aja, itu bisa ngebahayain seluruh sistem perjalanan kereta dan nyawa banyak orang. Oke, sekarang masuk ke ranah hukum dan sanksinya. Kita bakal ngupas tuntas apa aja sih konsekuensi hukum kalau berani ngerobos palang kereta. Kalau kamu mikir aturan ini cuma himbauan, kamu salah besar. Dan ini dengan sangat jelas menunjukkan seberapa ketat negara kita ngatur urusan ini. Di satu sisi, kita punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta-apian yang mewajibkan banget semua pengguna jalan buat dahuluin kereta api. Terus di sisi lain, ada Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yang secara gamblang nyebutin kalau kamu itu wajib berhenti pas sinyal udah bunyi atau palang udah mulai ditutup. Jadi dua hukum ini ketemu di satu titik absolut. Kereta api itu selalu, ingat ya, selalu dan tanpa pengecualian punya hak jalan utama. Terus apa jadinya kalau kamu masih nekat melanggar? Sesuai pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas, coba perhatiin angka ini baik-baik. 3. Iya, 3 bulan. Kalau kamu nerobos, ancamannya itu pidana kurungan maksimal 3 bulan penjara. Bayangin, kebebasan kamu dirampas gitu aja cuma gara-gara kamu nggak sabaran, nunggu 2 menit doang. Nggak worth it banget kan? Dan hukumannya belum berhenti di situ aja ya. Masih ada lagi sanksi denda maksimal sebesar Rp750.000. Kalau kita gabungin nih, ancaman penjara sama denda finansial ini benar-benar ngebuktiin kalau biaya dari sebuah kecerobohan di jalan itu sangat amat nyata. Kamu mempertaruhkan nyawa, kendaraan yang harganya nggak murah, kebebasan, sampai uang di dompet kamu. Cuma buat nantangin raksasa besi yang lagi melaju kenceng. Intinya pihak otoritas itu ngasih instruksi yang sebenarnya simpel banget. Cukup perhatiin sejenak, perhatiin rambu-rambu yang ada, tengok kanan kiri, dan pastikan benar-benar nggak ada kereta sebelum kamu lewat. KAI selalu ngingetin kalau keselamatan di perlintasan itu tanggung jawab kita bareng-bareng. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kamu harus jadi pelopor keselamatan di jalan raya, mulai dari diri sendiri dulu. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu melangkah maju. Syukurlah pasca evakuasi di Bekasi Timur, operasional kereta udah kembali normal di seluruh wilayah. Emang nggak bisa dipungkiri ya, insiden atau gangguan masif kayak kemarin tuh pasti ngasih efek domino ke rencana perjalanan ribuan penumpang lainnya. Tapi tenang aja, buat kamu atau keluarga kamu yang jadwalnya sempat dibatalkan antara tanggal 27 sampai 29 April 2026 kemarin, pihak KAI punya kebijakan pengembalian dana atau refund. Kebijakan ini masih valid sampai 7 hari ke depan, dihitung persis dari tanggal dan jam keberangkatan yang ada di tiket kamu. Jadi proses pemulihannya juga memastikan hak-hak penumpang tetap terpenuhi. Mari kita beralih dan lihat bagaimana progres pemulihan ini berjalan. Untuk jadwal keberangkatan di Daop 6 pasca evakuasi, semuanya berjalan sangat prima dan on time loh. Dari jadwal malam, kita lihat KA Bengawan berangkat jam 22.45
Disusul KA Jakatingkir jam 23.35. Terus berlanjut ke subuh harinya, kereta bandara dari Jogja ke YIA juga berangkat mulus sesuai jadwal di jam 4.20 dan 4.50. Benar-benar nunjukin kerja keras dan dedikasi tim di lapangan buat balikin situasi jadi normal. Dan pemulihan operasional ini makin solid begitu matahari terbit. Jam 5 lewat sedikit, KA Joglo Semarkerto, rute Solo Semarang Purwokerto jalan tepat waktu bareng kereta bandara YIA. Yang paling keren tuh pas tepat jam 6 pagi. Ada beberapa jadwal seperti kereta tambahan Jogja Gambir dan KA Batara Kresna arah Wonogiri yang bisa berangkat serentak. Ini jadi bukti nyata kalau infrastruktur kita udah kembali pulih dan siap melayani kita lagi secara maksimal. Nah, roda transportasi publik kita emang udah kembali berputar dengan lancar. Tapi harus diingat, semua teknologi keren dan ketepatan waktu dari pihak KAI ini nggak bakal ada artinya kalau kita di jalan nggak disiplin. Jadi, lain kali kalau kamu lagi buru-buru, terus tiba-tiba dengar sirine perlintasan kereta bunyi, coba deh pikir, apakah kamu bakal nginjak rem dan jadi pelopor keselamatan, atau malah nekat nginjak gas dan mempertaruhkan segalanya? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Oke, itu aja buat analisis kita kali ini. Jangan lupa, selalu utamakan keselamatan ya. Dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.